wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya yang hadir sore ini. Rabbi Sholli Sodri, Wasili Amri, Wahlul Uqdatam min lisani, yafqahu qauli, amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Semua ini atas izinnya lah kita dipertemukan kembali sore ini di acara workshop ketiga Imam Senior Wellness Program yang insya Allah akan diisi oleh Dr. Meda sore ini. Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin, amin ya robbal alamin. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Meda yang selalu siap buat kita di sini mengisi acara-acara kita. Terima kasih Dr. Meda. Kemudian juga kepada ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah imam yang setia, yang dirahmati Allah, yang bersedia hadir sore ini. Bagi yang belum bisa hadir, insya Allah bisa dimudahkan urusannya. Baiklah, akan saya bacakan agenda singkat sore ini, yaitu pertama kali pembukaan, kemudian tilawah dan sari tilawah yang akan dibacakan oleh Unitina dan Bapak Malik Abdullah. Kemudian sambutan singkat dari Presiden Imam, Bapak Arif Mustafa, dan kita ada sedikit short video dari ketiga program ini. Kemudian materi dan tanya jawab seperti biasa oleh narasumber. Selanjutnya reminder survei buat semua partisipan. Kemudian success story bagi partisipan yang selama ini hadir di kegiatan kita. Kemudian doa bersama seperti biasa oleh Ustadz Fahmi. Doa penutup majelis dan selesai insya Allah Dokter 8.20 kalau bisa kita selesaikan. Ya. Supaya acara ini barokah, ilmunya bermanfaat, bisa kita ambil manfaatnya, marilah kita bersama-sama membacakan suratul Fatihah. Silahkan. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Selanjutnya Bang Malik sama Ibu Tina, silahkan untuk membacakan tilawah dan sari tilawah. Hari ini surat 38 ayat 41 sampai 44. Silahkan unmute Bang Malik. Apa ya udah sih? Iya lagi masih si itu ini. Jam berapa? Enggak tahu juga sih jam berapa ngomong. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waskur abdana ayyuba is dana rabbah anni massani asyaitanu binusbin wa azab arkut birich lika hadza muhtasalum baridun wa syarab wa wahabna lahu akhlah wa mislahum ma'ahum rahmatam minna wa zikra li aulil albab wa khus biyadika disyaf wadrib bihi wa la takhtash inna wajadnahu sabira ni'mal abdu innahu
awwab. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah akan hamba kami Ayub ketika dia menyuruh Tuhannya, sesungguhnya aku diganggu setan dengan penderitaan dan bencana. Allah berfirman, hentakkanlah kakimu. Inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum. Dan kami anugerahi dia dengan mengumpulkan kembali ke keluarganya dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai rahmat dari kami dan pelajaran bagi orang-orang yang berpikiran sehat. Dan ambillah seikat rumput dengan tanganmu, lalu pukullah dengan itu, dan janganlah engkau melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia, Ayub, seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba, sesungguh dia sangat taat kepada Allah. Sadaqallahul azim. Terima kasih jazakumullah khairan Bang Malik dan Unitina yang telah membacakan tilawah dan sari tilawah sore ini. Semoga bagi Bang Malik dan Unitina yang sudah membacakan tilawah ini dan bagi yang mendengarkan mendapat pahala di sisi Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum acara selanjutnya kepada Mas Arief, selalu selawat dan salam ya selalu kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang selama ini kita ikutin ajaran-ajarannya hingga akhir zaman, juga kepada sahabat-sahabat Nabi dan seluruh keluarganya. Amin. Ya Mas Arief, selanjutnya Presiden Imam yaitu Mas Arief Mustafa untuk memberikan sedikit sambutan tentang acara ini dan program-program wellness program yang hampir selesai. Silakan Mas Arief, waktunya. Ya, terima kasih Mbak Tari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, terima kasih Mbak Tari yang sudah membuka acara ini. Yang terhormat ada Dr. Meda, ada Pak Malik yang baru saja membacakan tilawah. Semoga bacaannya Allah terima dan kita semua yang mendengarkan mendapatkan taufik dan hidayah dari kalam ilahi yang dibacakan Pak Malik tadi. Dan tentunya yang terhormat juga ini para volunteer, para penggerak program kita, yaitu program AAHI ini, ya. Alhamdulillah ini sudah hampir berlangsung selama 6 bulan, lebih ya, lebih dari 6 bulan dan hampir selesai, ya. Terima kasih Mbak Tari yang sudah meliding program ini. Sebelumnya dibantu ada Mas Toha juga, tapi sekarang Mbak Tari yang in charge. Jadi memang program ini kerjasama kita Imam dengan Montgomery County, yaitu divisinya dari American Asian Health Initiative dan Primary Care Coalition. Ya, ini memang program ditujukan dalam pembinaan atau pemberian bantuan untuk selama masa pandemik. Kebetulan kita mengajukan program ini khusus untuk para senior kita, ya. Dan insya Allah Juni tanggal 15 ini adalah akhir dari program kita. Ya, insya Allah manfaatnya tentunya akan kita coba upayakan kontinuitas, ya. Ada rencana program fisik yaitu senam exercise, ada program kajian keilmuannya dengan menghadirkan Dr. Meda, ya, dengan pakar-pakar ahli nutrisi dan kesehatan lainnya tentunya. Dan yang tak kalah penting ini ada program spiritualnya nanti, ya, kita akan hadirkan juga. Jadi Bapak dan Ibu, berakhirnya program ini bukan berarti ada discontinue, tapi kita akan insya Allah karena manfaatnya sangat besar dan sangat banyak, kita akan lanjutkan program ini insya Allah, ya. Dan sekali lagi terima kasih Mbak Tari, Bapak Ibu semua, kerjasamanya, partisipasinya ini sangat membantu kami
dalam menyelesaikan, melancarkan program ini, dan tentunya kalau bisa jangan lupa survei ya, karena tolok ukur keberhasilan program ini, manfaatnya, benefitnya adalah pada survei ya. Survei itu respon yang masuk kepada Montgomery County. Dan Dr. Meda tentunya ini alhamdulillah Dr. Meda ini selalu aktif terus ya membantu komunitas Muslim Indonesia di daerah DMV area. Dan mohon maaf Dr. Meda, kemarin Lebaran belum sempat ketemu kita ya. Saya dengar Dr. Meda enjoy sekali itu di Imam Center dan di Wisma, Masya Allah. Betul. Next time dokter, next time Yeah. dokter. Dan sekali lagi kami atas pengurus Imam, Board of Trustee Imam juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besar pada Dr. Meda, karena dengan waktunya, tenaganya yang beliau curahkan untuk membantu masyarakat Muslim kita ya di DMV ini sangat-sangat bermanfaat. Terus terang saya sudah mempraktekkan dari last time itu workshop yang dokter berikan. Insya Allah yang lain, saya yakin yang lain juga begitu. Dan tanpa memperpanjang waktu, sekali lagi kami ucapkan terima kasih semua kepada Dr. Meda, volunteers, dan Bapak Ibu-Ibu yang telah partisipasi secara aktif dalam program ini. Akhirul kalam, mohon maaf kalau ada kekurangan, dan sekali lagi insya Allah kita akan teruskan. Dan dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Mas Arief atas speak-nya tadi, dan Dek Marcel video singkatnya ya. Selanjutnya materi dan tanya jawab, yaitu main acara kita oleh Dr. Meda. Sebelum Dr. Meda memulai, mungkin semua teman-teman dan jamaah yang ada di sini sudah tahu Dr. Meda ya. Dr. Meda asal dari Indonesia, lulusan UI, di sini tinggal di Kent, Narrow Island, Maryland, dekat Sandy Point ya dok ya. Mempunyai putra 2 kecil-kecil cowok. Ya, betul. Spesialisnya lulusan sini dan sekarang bekerja di Denton ya dok ya. Ya, di tiga lokasi ya, Denton, Chestertown, sama Eastern Maryland. Eastern Maryland, iya. Ya, terima kasih. Silahkan dok. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak perkenalannya Mbak Tari, sambutannya Mas Arief, dan terima kasih juga tadi Pak Malik di awal. Sekali lagi terima kasih kesempatannya untuk kepada Imam Center memberikan saya kesempatan untuk sharing lagi ilmu yang saya dapat selama ini. Kalau dipikir-pikir saya udah di bidang kesehatan ini dari tahun 2004 ya, jadi udah lebih dari 15 tahun sekarang. Saya praktek resmi di Amerika baru 4 tahun sebenarnya, karena prosesnya itu panjang, transisi dari Indonesia ke Amerika. Saya ingat pertama kali tiba di Amerika tahun 2011-2012, itu masih belum bisa langsung praktek, ada proses dulu, ada ujiannya 3 tahap, belajarnya 3 bulan, tahap kedua 3 bulan, tahap ketiga 3 bulan, 9 bulan hanya belajar untuk ujian aja, lebih kelihatannya. Setelah itu daftar,
Nah, daftar juga belum tentu diterima, biarpun ujiannya nilainya 100, nggak 100 sih, hampir. Tapi belum tentu diterima gitu, karena saingannya dari seluruh dunia. Akhirnya pelan-pelan bisa masuk, alhamdulillah. Waktu itu pertama kali training itu di New York City tahun 2014 ya, sampai 2017 itu penyakit dalam umum. Nah, itu 3 tahun pelatihannya. Nah, ini di luar pendidikan dokter umum yang saya di UI itu ya 6 tahun. Jadi penyakit dalam umum 3 tahun di New York, lalu saya pindah ke Baltimore, University of Maryland di Baltimore, itu khusus subspesialisasi di bidang diabetes dan endokrinologi, ilmu hormon, dan nutrisi juga di situ. Nah itu 2 tahun, 2017 sampai 2019. Nah sejak tahun 2019 sampai sekarang, alhamdulillah masih bisa dikasih kesempatan untuk praktek di daerah Maryland lagi, tapi agak keluar kota sedikit, itu di kalau nyebrang Bay Bridge, Annapolis, lurus lagi kalau yang suka ke Ocean City, lurus lagi itu ngelewatin daerah praktek saya tuh. Di situ penduduknya nggak terlalu padat, banyak daerah pertanian, dokternya nggak terlalu banyak. Jadi dokter endokrin di 5 county ya, ada 5 county di situ. Dokter endokrinnya cuma 1, cuma saya doang. Jadi pasiennya juga banyak di situ, memang kebutuhannya tinggi. Gitu. Nah, untuk topik hari ini, saya membahas nutrisi, olahraga, dan kesehatan secara umum ya. Nah, saya mau share screen nih hari ini. Karena saya tadi ketika saya diajak bicara sekarang, saya pikir-pikir sebenarnya motivasi pasien-pasien saya datang tuh apa sih sebenarnya? Kan tentu semua orang pengen sehat, ya. Semua orang pengen diberikan kesehatan, diberikan umur panjang. Gitu. Nah, pertama saya mau share screen sebentar untuk memberikan beberapa definisi dasar gitu. Ini hal-hal yang kadang kita tidak terpikir. Nah, ini saya coba share screen ya. Bisa ya? Ya, Dok. Ya. Nah, ini screen pertama saya. Jadi definisi umur panjang tuh apa di Amerika gitu kan? Apa definisinya? Berapa? Umur panjang tuh berapa sih gitu. Secara statistik ya, ini bukan secara kultur atau secara sosial gitu. Ini secara statistik umur panjang tuh berapa? Nah, ini kalau kita lihat di atas ya, itu yang pertama itu rata-rata. Jadi dia laki-laki dan perempuan. Itu sekitar 78 tahun. 78 tahun. Ini yang biru tua itu tahun 2019, yang biru muda itu tahun 2020 ya. Ada penurunan sedikit karena COVID, turun sedikit ya dari 78,8 ke 77,0. Tapi kurang lebih segitu. Nah, kalau dilihat siapa yang secara statistik umurnya lebih panjang, laki-laki atau perempuan? Nah, di sini kelihatan kalau kita pisah ya, laki-laki itu, ini kita bilang paling baru aja yang bawah ya, 2020, 74 tahun rata-rata. Perempuan 79 tahun, jadi secara rata-rata 5 tahun lebih panjang umurnya. Nah, perempuan dibandingkan laki-laki gitu. Nah, itu secara statistik seperti itu. Jadi kalau kita bicara umur, ini rata-rata ya, jadi tentunya ada yang di atas, ada yang di bawah, tapi rata-rata angkanya segini. Jadi 77 tahun rata-rata, laki-laki 74, perempuan 79 gitu. Nah, kalau jika kita bisa lebih dari itu udah lebih tinggi dari rata-rata, bonus ya istilahnya. Nah, itu di Amerika. Di Indonesia nih saya belum lihat datanya, ini PR saya berikutnya. Tapi kalau menurut saya sih nggak terlalu beda jauh. Di Amerika segini, tiap tahun tuh kecenderungannya bertambah dia. Jadi saya baca tahun 1950, 1960-an itu angka ini tuh di 60-an, usia rata-rata tuh 60. Tapi dengan semakin berkembangnya ilmu kesehatan, obat-obatan semakin bagus, sistem pelayanan kesehatan semakin bagus, nih angka ini selalu tiap tahunnya bertambah, kecuali sejak ada COVID. Sejak ada COVID dia untuk pertama kalinya turun. Dalam mungkin 100 tahun terakhir dia turun dari 78 ke 77. Nah, itu life expectancy ya di situ. Nah, kalau kita berikutnya, sebelum berikutnya slide ini saya mau bahas sedikit. Nah, penyebab kematian di Amerika tuh apa sih? 10 besar kalau ditanya. Kalau kita lihat 10 besar penyebab kematian di Amerika tuh apa?
Nomor 1 ini yang paling atas, apa nih? Heart disease, jadi penyakit jantung. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan penyakit jantung adalah penyebab kematian nomor 1, baik laki-laki maupun perempuan. Gitu ya. Jadi itu paling penting. Nomor 2, kanker. Kanker nomor 2 di Amerika. Dan tahun 2020 kalau dilihat COVID naik ke nomor 3, 2019 tentunya belum ada COVID ya, jadi masih 0. Tapi COVID naik ke nomor 3 sekarang. Jadi jantung, kanker, dan COVID itu 3 besar. Ya. Nah, jadi kalau ditanya, dok bagaimana strateginya, kalau lihat secara ilmiah dan statistik, agar bisa umur panjang, berarti jawabannya adalah kita harus tahu caranya mencegah penyakit jantung, mencegah kanker, dan mencegah terkena COVID. Nah, kalau kita 3 itu kita bisa kontrol dengan baik, resiko kita atau life expectancy, karena 3 itu adalah penyebab kematian tertinggi. Nah, kalau lihat di bawah-bawah lagi, kalau mau lebih komprehensif lagi, 10 besar apa aja? Injuries, jadi ini kecelakaan ya, kecelakaan mobil, kecelakaan motor, kecelakaan kerja, penembakan, misalnya kalau di Amerika kan. Berikutnya nomor 5 itu stroke nomor 5. Ini kalau di Indonesia nih, seingat saya ya, stroke ini agak lebih tinggi. Kalau nggak salah nomor 2. Tapi di Amerika dia nomor 5. Nomor 6 itu penyakit paru-paru seperti COPD. Jadi pasien-pasien yang ada riwayat merokok, penyakit paru seperti COPD, asma itu nomor 6. Nomor 7 nih Alzheimer, ya, Alzheimer's disease, demensia. Diabetes bidang saya nomor 8. Tapi uniknya diabetes ini biarpun nomor 8, tapi pasien-pasien yang meninggal karena serangan jantung ini banyak yang sebenarnya latar belakangnya itu ada diabetes. Jadi sebenarnya ini menurut saya lebih tinggi dari peringkat 8. Peringkat 9 influenza, peringkat 10 penyakit ginjal. Jadi itu 10 besarnya. Nah, dari 10 ini kalau dipikir-pikir semuanya sebenarnya bisa dicegah. Semuanya bisa dicegah. Ada strateginya gimana kita bisa mencegah atau paling tidak mengurangi resiko agar kita terhindar dari 10 besar ini. Gitu. Jadi gimana caranya kita bisa mematahkan statistik 79 tahun tadi. Nah, kalau kita pengen lebih dari statistik itu, 10 besar ini kita harus tahu persis strateginya apa untuk mencegah terjadinya penyakit-penyakit ini. Gitu ya. Nah, saya nggak akan bahas semua hari ini, terlalu panjang. Saya mau fokus di top 3 aja, yang 3 besar. Penyakit jantung, bagaimana mencegah atau mengurangi risiko penyakit jantung, bagaimana mencegah atau mengurangi risiko kanker, dan sedikit mengenai COVID. Tentunya ini sudah banyak dibahas, tapi saya kasih reminder lagi sekarang. Ini di kantor COVID, sejak bulan Februari, sejak berapa bulan, 6 bulan terakhir, saya udah nggak terlalu dengar banyak, tapi 1-2 bulan terakhir nih semua orang di daerah saya ya paling nggak itu pada tes positif lagi COVID. Itu untungnya gejalanya udah nggak seberat kemarin ya. Jadi banyak yang nggak bisa masuk kerja berapa hari karena COVID positif. Mulai naik lagi pelan-pelan. Di rumah sakit saya tadinya dia code yellow ya, jadi udah agak relax ininya. Prokesnya sekarang naik lagi ke code orange. Jadi dia udah mulai agak lebih ketat lagi karena statistik COVID ini mulai naik lagi sedikit ya. Oke, sekarang kita bahas pertama jantung ya, kita fokus ke jantung. Nah, jadi cara untuk mengurangi resiko jantung, nah ini terutama bagi yang belum punya penyakit jantung ya. Kalau yang sudah punya penyakit jantung kurang lebih sama, tapi tentunya ada obat-obatan kalau sudah punya penyakit jantung yang harus dijaga benar-benar. Nah, penyakit jantung itu bisa dicegah atau bisa dihindari dengan menjaga 6 poin ini. 6 poin yang saya bikin. Darah tinggi, kolesterol, jaga berat badan, olahraga, kalau perlu minum obat-obatan, dan rajin kontrol ke dokter. Nah, pertama darah tinggi. Jadi darah tinggi itu definisinya apa? Darah tinggi itu kalau kita ke dokter ya, diukur tensinya, itu definisi darah tinggi itu normal itu sekitar 120 yang atasnya, yang bawahnya sekitar 80. Nah, kalau di atas itu 130 atau terutama 140 itu definisinya darah tinggi. Nah, ini harus 2 kali diukur. Kalau hanya sekali dia belum bisa. Jadi kalau 2 kali diukur, dua-duanya 140 itu memiliki darah tinggi. Kalau yang bawahnya 80. Jadi kalau 90 atau 100 dalam 2 pengukuran itu definisinya darah tinggi.
tekanan darah tinggi meningkatkan resiko penyakit jantung. Jadi salah satu penyebab jantung adalah tekanan darah tinggi, gitu ya. Nah, ini harus dikontrol dengan baik. Bisa dengan obat-obatan, harus konsultasi dengan dokter. Bisa juga dengan menjaga makanan. Nah, ini saya pernah bahas di workshop yang pertama, saya rasa. Sodium ya, sodium itu amat penting untuk pencegahan darah tinggi. Sodium itu bahasa Indonesianya natrium ya. Natrium itu bahasa Indonesianya, bahasa Inggrisnya sodium. Jadi kalau lihat label di Amerika itu lihatnya sodium, atau istilah kimianya dia Na ya. Di Indonesia natrium. Nah, ini contohnya garam. Garam itu kadar sodiumnya tinggi, dan makanan yang terasa asin. Makanan terasa asin terutama banyak di makanan yang diproses. Jadi makanan yang di dalam kaleng atau makanan yang diproses yang bukan utuh gitu ya. Kalau ayam atau daging yang utuh kan, kalau kita nggak kasih garam, dia nggak ada kadar sodiumnya. Tapi yang sudah jadi, misalnya sosis sapi, sosis ayam, turkey bacon misalnya, atau cornet, segala sesuatu yang diolah lebih dahulu. Dan nggak cuma daging-dagingan, tapi snack juga cenderung banyak nih, kayak Cheetos, Chiki, Lay's, itu makanan-makanan snack, itu kadar sodiumnya tinggi. Dan satu lagi yang kadar sodiumnya tinggi itu fast food ya. Fast food kalau di Amerika tuh yang bikin dia enak karena ditambah garam, kadar sodiumnya tinggi sekali. Yang tinggi saya suka lihat restoran fast food favorit saya Chick-fil-A ya, Chick-fil-A. Nah, itu enak karena kadar sodiumnya tinggi. Saya pernah lihat satu ayamnya itu 600 sampai 700 tuh miligram sodiumnya, itu tinggi sekali ya. Belum ditambah kentangnya, belum kalau minum soda itu bisa hampir 2000 miligram. Nah, sehari itu saya anjurkan jangan lebih dari 4000. Kalau udah ada darah tinggi jangan lebih dari 2000 ya miligram sodium di dalam sehari ya. Jadi kalau satu Chick-fil-A itu satu fast food itu satu porsi ya bisa 1,5-2. Jadi kalau makan itu itu baru satu meal, belum kita nanti sarapan, belum kita makan malam misalnya, terus kita tambah snack lagi. Nah, itu lebih tinggi lagi kadar sodiumnya ya. Jadi yang punya darah tinggi itu akan sangat sulit dikontrol kalau kadar sodium terlalu tinggi. Oke, itu tentang darah tinggi. Nomor 2 tentang kolesterol. Nah, ini cara nomor 2 untuk mengurangi risiko penyakit jantung adalah menjaga kadar kolesterol. Nah, kolesterol itu apa? Kolesterol itu salah satu jenis lemak dalam tubuh. Jadi kolesterol itu ada di dalam makanan-makanan yang terutama hewani ya, dia terutama hewani dan beberapa jenis, dan ini terutama kalau diolahnya dengan cara-cara misalnya digoreng contohnya. Nah, untuk kadar kolesterol itu normalnya ya kalau kita lihat cek darah, kolesterol total. Jadi kolesterol ntar dibagi-bagi lagi, ada kolesterol total, ada kolesterol HDL, LDL, trigliserid. Nah, ini yang dilihat satu kolesterol total kurang dari 200 kalau bisa. Kolesterol HDL lebih dari 60, kolesterol LDL kurang dari 130. Nah, ini untuk orang sehat. Kalau orang yang udah ada sakit jantung, dia harus lebih ketat lagi ya. Nah, itu kolesterol. Obat-obatan tentunya ada atorvastatin, simvastatin misalnya. Nah, itu untuk obat-obatan, tapi untuk mengurangi kadar kolesterol, ini saling berkaitan. Jadi untuk mengurangi kadar kolesterol itu berat badan itu penting sekali ya. Ini poin ketiga saya, menjaga berat badan ideal. Karena dengan menjaga berat badan ideal, tanpa obat pun itu kadar kolesterol cenderung lebih terjaga kalau berat badan kita ideal gitu ya. Nah, ini berapa sih berat badan ideal? Nah, ini ada kalkulatornya. Kalau kita online, kita cek berat badan, itu ada namanya indeks massa tubuh ya, IMT, indeks massa tubuh, atau kalau website bahasa Inggris namanya BMI, Body Mass Index. Nah, ini untuk orang dengan ras Asia yaitu 23 atau kurang, 23 atau kurang. Kalau ras lain, orang putih atau orang hitam misalnya itu 25 atau kurang, tapi Asia 23 ya. Nah, kalau 23 sampai 27 itu kalau kita lebih ya, misalnya kita masukin berat badan kita tinggi, itu ditanya dua hal nanti, berat badan sama tinggi badan. Nah, kalau berat badan sama tinggi badan kita dipakai rumus itu, lalu angkanya lebih antara 23 sampai 27 ya, jadi lebih dari 23 itu definisinya overweight atau kelebihan berat badan, lebih dari 27 untuk Asia itu obes ya. Nah, itu harus segera mulai dijaga berat badannya. Nah, menjaga berat badan gimana caranya? Nah, itu poin keempat, lagi-lagi berhubungan di olahraga. Penting sekali olahraga. Nah, ini
tidak ada batasan usia. Nah, ini asumsinya tidak ada masalah jantung berat ya. Tentunya kalau ada masalah jantung berat harus konsultasi sama dokter dulu. Seberapa banyak olahraga yang bisa sih gitu. Nah, olahraga kalau saran saya tidak perlu tiap hari. Ini banyak yang bilang olahraga tiap hari. Yang lebih efektif itu olahraga kalau bisa agak lebih lama dia. Nggak perlu tiap hari tapi agak lebih panjang. Karena kolesterol, lemak itu cenderung mulai terbakar. Kalau udah mulai diet, kalau 30 menit kita udah olahraga. Ini saya anjurkan ke pasien 45 menit paling tidak. 45 menit ini tidak termasuk warm up sama cool down ya. Jadi 45 menit olahraga. Nah, ini target ya. Jadi tentunya kalau kita baru memulai program olahraga jangan langsung 40 menit, tapi targetnya itu nanti 40 menit. Nah, dijaga 40 menit ini agar olahraganya harus yang dia medium ya, intensitasnya medium. Jadi tahu dari mana kita intensitasnya medium, itu kita keringetan. Kalau kita tidak berkeringat biasanya belum. Jadi kalau kita jalan belum keringetan, artinya jalannya masih kurang cepat, harus agak ditambah lagi kecepatannya, atau mungkin jalannya cari agak nanjak sedikit gitu ya. Nah, ini dijaga 40 menit, habis itu baru cool down gitu. Nah, ini seminggu 2 kali cukup, nggak usah tiap hari, seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali itu cukup untuk olahraga yang efektif untuk menjaga berat badan di situ. Nah, itu saran saya. Jenis olahraganya apa nggak masalah, asal tadi intensitasnya medium ya. Ini misalnya mau senam, mau aerobik, mau yoga, mau lari, mau sepeda, asal detak jantung kita bisa naik sedikit ke 100, 110, lalu berkeringat, itu tandanya ya, itu sudah masuk ke medium intensity exercise. Nah, itu poin keempat. Jadi kita udah bahas 4 cara untuk mencegah penyakit jantung. Ini saya balik lagi ke slide pertama. Penyebab kematian nomor 1 di Amerika itu penyakit jantung. Nah, 4 cara tadi: darah tinggi, menjaga darah tinggi, menjaga kolesterol, menjaga berat badan, menjaga olahraga. Nah, kalau itu semua udah dicoba atau mungkin ada limitasi dari segi fisik nggak bisa dikerjakan, nah ini baru obat-obatan masuk di sini untuk mencegah penyakit jantung. Obat-obatan apa? Obat-obatannya tentunya untuk mengurangi resiko yang di atas itu ya, obat-obatan dan kontrol ke dokter. Darah tinggi misalnya. Banyak obat-obatannya, ada amlodipin, ada hydrochlorothiazide, ada lisinopril. Nah, ini harus dikonsultasi ke dokter. Kalau memang sudah dicoba segala cara, udah coba berat badan, udah coba olahraga, tapi tensinya diukur di rumah misalnya. Ini beli tensimeter dijual di CVS atau di Walgreens itu akurat ya, jadi boleh beli itu. Kalau masih di atas 140 atau bawahnya masih 90, nah itu dan sudah berusaha seoptimal mungkin untuk mengikuti saran saya, tapi masih belum bisa juga, itu kejadian ya. Jadi banyak pasien bilang, saya sudah jalankan semua yang dokter bilang soal makanan, olahraga, tapi tensi masih tinggi. Nah, itu nggak apa-apa. Karena beberapa pasien memang secara genetik ya, jadi dapat dari orang tuanya itu memang ada resiko untuk darah tinggi. Jadi untuk pasien-pasien yang seperti itu, saya bilang mau lari 10 kilo atau maraton, tensinya masih cenderung tinggi terus. Nah, itu harus minum obat. Jadi nggak perlu malu kalau memang harus minum obat gitu ya. Karena beberapa pasien memang tidak bisa dengan segala cara pun harus minum obat. Nah, obat-obatannya biasanya sehari 1 atau sehari 2. Efek sampingnya sebenarnya nggak banyak. Saya bilang pasien jangan terlalu takut efek samping obat, justru takut kalau tidak minum obat. Karena darah tingginya jadi nggak terkontrol gitu ya. Kalau tidak minum obat, darah tingginya terkontrol, itu justru menyebabkan, banyak yang bilang takut minum obat karena nanti gimana ginjalnya gitu. Tapi justru kebalik. Kalau tidak minum obat, darah tingginya terus tidak terkontrol, akhirnya ginjalnya bisa kena atau jantungnya bisa kena. Gitu. Jadi paradigmanya harus dilihat dari situ ya. Nah, kecuali memang sukses, beberapa pasien dengan olahraga, dengan jaga makan, dengan jaga berat badan, dengan jaga kolesterol, tensi bisa turun. Nah, itu nggak perlu minum obat. Tapi memang kalau sudah dicoba semua cara masih belum bisa, jangan takut untuk minum obat. Nah, tapi syaratnya kalau minum obat harus kontrol ke dokter, karena dokter harus lihat hasil labnya kira-kira gimana, obatnya dosisnya masih cocok nggak. Jadi kalau minum obat darah tinggi, saran saya ke dokter paling nggak setiap 6 bulan gitu ya. Oke, nah itu penyakit jantung. Penyebab kematian nomor 1 di Amerika. Tips saya, coba tolong dikontrol darah tingginya, kolesterolnya, berat badannya, dan rajin olahraga itu ya. Oke, itu soal penyakit jantung. Nah, sekarang kita loncat ke penyebab kematian nomor 2 paling tinggi di Amerika. Ini kanker.
kanker, segala jenis kanker. Ini laki-laki dan perempuan agak sedikit beda, tapi kanker paru itu termasuk tinggi, kanker usus besar atau kanker kolon ini termasuk tinggi juga. Kalau di wanita kanker payudara, kanker serviks atau itu resikonya tinggi ya. Nah, bagaimana kita bisa mencegah kanker? Nah, ini banyak yang tanya mengenai diet ya. Adakah diet yang bisa mencegah kanker? Ini jawabannya tidak ada kalau menurut saya. Tidak ada diet yang bisa mencegah kanker. Yang kita tahu persis gitu ya. Kalau diet ini kita bisa mencegah kanker ini. Secara tahu persis gitu, menurut saya nggak ada. Jawabannya belum ada. Jadi bagaimana mencegah kanker? Mencegah kanker tekniknya adalah ini bisa mendiagnosis dini. Jadi pencegahan kanker itu kita screening. Jadi diagnosis dini ya. Ada beberapa jenis kanker yang kita bisa tangkap gitu ya, bisa kita diagnosis secara dini, secara awal. Jadi sebelum dia terlalu besar, sebelum dia menyebar, kita sudah bisa mengobati. Jadi sebagai contoh saya taruh paling atas itu kolonoskopi ya, kolonoskopi. Nah ini di Amerika ini dianjurkan dan untuk yang punya Medicare itu dibayar oleh Medicare kolonoskopi di usia 50 tahun. Nah, Medicare atau asuransi umum misalnya, nggak usah Medicare, asuransi dari Maryland, Medicaid Maryland atau yang punya asuransi swasta itu umur 50 itu dianjurkan kolonoskopi. Nah, kalau ada riwayat keluarga, misalnya orang tua saya meninggal umur 45 karena kanker kolon atau kanker usus besar, itu bisa lebih awal lagi. Jadi umur 40 udah bisa kolonoskopi untuk pencegahan. Jadi kolonoskopi itu pakai kamera dimasukkan dari bawah, dilihat dengan kamera ada bibit-bibit kanker usus besar apa enggak, itu kelihatan di kamera. Kalau ada kelihatan ada sedikit tumbuh atau ada polip, itu sama dokternya diambil, itu dikirim ke lab, dilihat di bawah mikroskop ini ada bibit untuk kanker kolon enggak. Gitu. Kalau ada nanti dia diangkat pertumbuhannya itu, tumornya atau polipnya. Nah itu teknik pertama. Ada juga yang sama sekali nggak mau kolonoskopi, ini bisa ukur darah samar namanya dengan sediaan feses gitu ya, dengan ada uji namanya uji darah samar FOBT kalau di sini istilahnya, itu dilihat ada darahnya apa enggak. Kalau ada, nah itu harus diperiksa lebih lanjut. Nah itu pencegahan kanker kolon. Jadi deteksi dini kanker kolon. Usia 50 sudah dianjurkan atau lebih awal lagi kalau ada riwayat keluarga gitu ya. Orang tuanya atau kakak adik dengan riwayat kanker kolon, kanker usus besar harus lebih awal lagi. Nomor 2 ini di wanita kanker payudara mamografi ya. Mamografi di Amerika dianjurkan juga sama, kurang lebih usia 50. Kalau ada riwayat keluarga, kakak, adik, orang tua atau neneknya yang punya riwayat kanker yang sejenis, itu dianjurkan usia lebih awal lagi, usia 45 atau beberapa usia 40. Nah, itu udah rutin mamografi. Nah, ini biasanya setiap tergantung hasilnya ya. Kalau hasilnya bagus, beberapa kali, biasanya setiap 3 tahun, tiap 2 tahun. Kalau hasilnya ada curiga sedikit, nanti tiap 6 bulan atau tiap setahun diulang. Itu juga penting untuk pencegahan. Karena kalau kita bisa tangkap secara dini, penyakitnya tidak berbahaya. Tapi kalau kita ketahuannya telat gitu ya, udah stadium 3 atau 4, nah ini biasanya prognosisnya atau peluangnya kecil untuk bisa bertahan. Nah, nomor 3, pap smear ya. Ini lagi-lagi di wanita. Pap smear ini kalau di Amerika dianjurkan usia sangat dini ya, umur 20-an awal ini sudah dianjurkan. Bagi pap smear ini untuk pencegahan kanker leher rahim ya, atau kanker serviks. Nah, ini di Indonesia masih sangat banyak ya, kanker leher rahim ini di wanita ini salah satu penyebab kematian yang sangat tinggi karena program pap smear-nya belum terlalu jalan. Kalau di Amerika program pap smear udah bagus, jadi kanker leher rahim itu dari peringkat 3 besar sekarang udah turun, dia nggak masuk lagi di 3 besar kanker yang mematikan ya, dia udah turun karena programnya bagus, bukan karena angka kankernya berkurang, tapi karena kankernya sih masih sama, tapi karena ketahuan secara awal, secara dini, bisa didiagnosis secara dini, belum menyebar, bisa di laser sedikit,
atau diangkat sedikit bagian yang mencurigakan, nah itu bisa sembuh total, ya, nggak ada resiko kematian di situ. Nah itu untuk pap smear penting dari usia 20-an ya untuk pap smear ini di wanita. Nah ini poin keempat dan kelima, CT scan dan rokok ya, ini kanker paru. Kanker paru ini juga salah satu penyebab kematian yang paling tinggi ya di seluruh dunia, terutama rokok. Tapi terjadi juga di bukan perokok, biarpun peluangnya lebih kecil. Tapi kalau perokok peluangnya lebih besar. Gejalanya ini hampir nggak ada. Jadi ini kalau ditanya apa gejala kanker paru, stadium 1, 2, 3, sebagian besar nggak ada gejala. Jadi gejala itu hanya timbul kalau kankernya udah sangat besar, bisa ada batuk-batuk, terutama batuk yang ada darahnya, berat badan turun, sering sesak nafas, yang biasanya bisa jalan atau naik ke lantai 2 nggak ngos-ngosan, sekarang jadi ngos-ngosan. Nah itu gejala itu. Tapi kalau udah ada gejala biasanya sudah terlambat. Jadi sekarang ada di Amerika itu ada program deteksi dini kanker paru kalau punya riwayat rokok yang menahun gitu ya, lebih dari 10-20 tahun. Nah ini bisa qualify untuk di CT scan paru-parunya, CT scan dosis rendah ya. Nah itu setiap 1-2 tahun di CT scan, nanti kalau ada tumbuh, ada nodul sedikit, nah ini bisa di follow up terus. Jadi kalau dia membesar, nanti bisa dibiopsi, diambil sampel sedikit, kalau mencurigakan diangkat gitu ya. Tapi kalau nggak mencurigakan bisa kita observasi aja. Nah itu penting. Ini harus didiskusikan dengan dokternya. Nah berikutnya kanker yang bisa dicegah lagi, kanker prostat ya. Ini buat bapak-bapak yang ada masalah prostat. Nah prostat ini sebagian besar bukan kanker, dia hanya pembesaran aja. Tapi beberapa pasien yang ada kanker prostat. Nah, ini bisa dicek dengan cek darah PSA namanya ya. Kalau PSA-nya tinggi, itu ada resiko ke situ. Kalau PSA-nya rendah, itu biasanya hanya dimonitor aja. Nah, nomor 8 nih kanker kulit ya. Nah, ini kanker kulit nih topik yang di Indonesia nggak terlalu dibahas. Ini banyak kejadian di negara barat ya, terutama yang pasien-pasien kulit putih karena pigmennya sedikit. Dan kalau kena lagi summer, kena matahari itu karena pigmennya sedikit, resiko kanker kulitnya meningkat. Jadi kalau ke dokter kulit, di sini ada istilahnya kita ke dokter kulit setahun sekali untuk screening seluruh tubuh. Jadi dokter kulitnya lihat kulit kita gitu ya, dari kepala, dari ujung rambut sampai ujung kaki, dilihat ada pertumbuhan nggak yang mencurigakan sebagai kanker kulit. Nah ini sangat banyak kanker kulit di Amerika. Nah, ini bisa bahaya, contohnya melanoma ya, itu kanker kulit. Bentuknya kayak apa ya, kayak tai lalat yang besar gitu, kalau istilah Indonesianya tompel gitu ya, dia besar. Nah ini cenderungnya tumbuh, dia nggak cuman segitu aja, jadi dari tahun ke tahun dia makin besar makin besar. Nah ini harus curiga jangan-jangan melanoma. Nah itu nggak boleh dibiarkan, harus lapor ke dokter kulit, dibiopsi, kalau mencurigakan melanoma diangkat gitu ya. Nah ini yang sering terlupakan, dia bentuknya bisa seperti luka aja gitu ya. Saya pernah lihat ada pasien di hidung ada luka, oh kenapa, oh dikikir jerawat gitu, tapi kok usia 65, 60, usia 70 masih ada jerawat gitu. Nah ke dokter kulit di biopsi ternyata kanker kulit. Nah itu harus ditindaklanjuti ya, dioperasi. Kadang-kadang operasi harus besar juga, tapi kalau kita dari masih kecil udah curiga, langsung ke dokter kulit, diangkat sedikit, biasanya masalahnya selesai. Ini jangan lupa ya, kanker kulit. Nomor 9, nah ini kanker hati ya, atau kanker liver. Nah ini pencegahannya paling penting, dapat vaksin hepatitis B. Nah ini kalau di Amerika anak-anak udah wajib. Anak saya umur 4 itu vaksin Hep B-nya udah dapat berapa kali tuh. Di sini wajib. Tapi kalau yang anaknya lahirnya di Indonesia baru pindah ke sini usia remaja atau udah dewasa, ini harus kadang-kadang belum divaksin hepatitis B. Nah kalau masuk kampus atau sekolah di Amerika ini biasanya diwajibkan untuk memberikan bukti kalau udah divaksin hepatitis B, atau misalnya tidak ada bukti vaksinnya, bisa cek darah untuk mengecek titernya ya, berapa titernya. Kalau titer ada positif nggak butuh diulang, kalau titernya masih negatif vaksin Hep B-nya harus diulang. Satu vaksin lagi yang vaksin HPV ya, ini lagi-lagi naik ke atas tadi, pencegahan kanker serviks, ini juga bisa diberikan di sini untuk laki-laki dan perempuan dua-duanya. Nah nomor 10 ini yang penting juga, harus tahu riwayat keluarga. Jadi kalau yang datang dari keluarga besar, pas lagi ngumpul keluarga, halal bihalal gitu ya, coba ditanya.
ngobrol kalau nggak sekali riwayat kankernya ada nggak sih di keluarga gitu, siapa aja. Nah ini karena penting sekali kanker apapun ya, kalau ada riwayat kanker, terutama kanker yang bisa dicegah, yang saya daftarkan di sini ya, kanker prostat, kanker paru, kanker usus besar, kanker liver, kanker kulit. Nah ini lebih penting lagi untuk melakukan semua ini yang saya anjurkan. Karena kecenderungannya kalau ada di keluarga, anggota keluarga yang lain sering terdampak juga gitu. Nah itu tips pencegahan kanker ya. Jadi bukan ke arah diet. Nah tapi ada satu, berat badan ya. Tadi kayak balik lagi ke pertama, ada research baru yang bilang menjaga berat badan ideal itu mengurangi resiko kanker. Nah itu jadi nggak spesifik diet tertentu, tapi cenderung menjaga berat badan aja dengan diet apapun. Kalau berat badan bisa terjaga, resiko kanker turun. Oke. Terakhir ya, ini COVID. Nah ini karena saya lihat di kantor saya lagi naik lagi, jadi saya mau bahas lagi sedikit di sini. Nah pencegahan COVID ini paling penting ini sebenarnya bukan yang kalau menurut saya kita harus mengetahui kita tuh resiko tinggi nggak buat bisa terkena komplikasi COVID. Nah itu yang kita harus jujur dengan diri sendiri. Kalau kita resiko tinggi, misalnya usia lanjut, ada penyakit paru, ada diabetes, ada penyakit jantung misalnya, ini resiko kita tinggi. Nah ini kita harus sangat berhati-hati. Atau yang belum divaksin misalnya, atau yang alergi dengan vaksin, nggak bisa divaksin karena alergi ya misalnya. Nah itu kan resikonya tinggi. Ini yang harus berhati-hati. Nah kalau resiko kita rendah, sebenarnya tidak perlu seketat kalau resiko kita tinggi. Jadi nomor satu kita harus berkaca ke diri sendiri, lihat resiko kita termasuk populasi resiko tinggi atau resiko rendah. Kalau kita resiko tinggi, ini harus sangat berhati-hati. Vaksin tentunya harus dapat semuanya. Vaksin flu juga ya, vaksin flu dan vaksin COVID dua-duanya. Jauhi keramaian dan masker, nomor 4. Kalau dilihat dari mana yang paling penting, kalau menurut saya itu urutannya. Paling penting nomor 1 vaksin, paling penting nomor 2 jauhi keramaian, masker, paling penting nomor 3. Gitu. Kalau bisa 3-3-nya bagus, tapi urutannya kalau menurut saya itu. Nah itu untuk COVID. Jadi kalau kita balik lagi ke slide awal, nah itulah 3 penyebab kematian tertinggi di Amerika gitu ya. Kalau kita bisa menjaga semuanya agar faktor-faktor resiko untuk mencegah 3 penyakit itu kita bisa kurangi. Nah ini insya Allah kita bisa mengalahkan statistik yang bilang usia rata-rata itu di Amerika 79 tahun. Gitu. Oke, kelihatannya ceramahnya itu dulu. Nah, ini saya masih ada sekitar 25 menit. Mungkin kita bisa diskusi ya. Terima kasih Dr. Weda, paparannya yang sangat jelas dan sangat informatif bagi kita semuanya. Ya, alhamdulillah Ibu Bapak semuanya bila ada pertanyaan boleh di kolom chat atau langsung raise hand di kamera atau di fasilitas yang ada di Zoom. Silakan. Ada Mbak Ani Turci, guru kita, guru exercise dok, yang selama ini 6 bulan mengajari kita, dan dia sangat expert ya untuk bidang olahraga ini ya. Silakan Mbak Ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Tari, terima kasih. Waktunya juga sama Dr. Menda. Saya memperkenalkan diri sedikit ya dok ya. Nama saya Ani Turci. Saya guru yoga sama terapis sudah 40 tahun di Washington DC area. Dari Indonesia yoga, kemudian ke sini juga saya memperdalam yoga sampai jadi terapis. Begini dok, yang dilihat-lihat sama saya gitu kan ya, baik dari segi my student my client, kemudian juga orang-orang Indonesia, itu kalau udah usia lanjut, susah makan, susah minum, malas olahraga. Nah ini bagaimana memberi semangatnya gitu kan, karena katanya kalau banyak makan, gain weight,
kalau minum banyak pipis gitu kan. Kemudian kalau olahraga capek katanya gitu kan ya. Jadi ini gimana caranya untuk memotivasi lansia gitu. Mungkin ada tip-tipnya yang bisa di-sharing sama kita semua. Terima kasih Dr. Menda. Ya. Kalau saya, karena ini saya agak bias sedikit ya, karena kalau pasien ketemu saya biasanya mereka ada masalah gitu kan, ada yang nggak enak di badannya, apa misalnya takut gula darahnya tinggi atau tensinya tinggi. Betul. Jadi saya bilang, saya jujur aja nggak ada cara lain ya, antara dengerin saran saya untuk jaga pola makan, olahraga, minum obat-obatan, itu aja pilihannya. Jadi mau yang mana? Misalnya pasien diabetes datang ke saya, gula darahnya tinggi, ini saya bilang ada 2 cara. Ini kita bisa, saya kasih waktu 3-6 bulan fokus ke diet dan olahraga. Saya kasih waktu 3-6 bulan, tapi kalau nggak bisa juga, mau nggak mau obat-obatan. Bahkan kalau perlu suntik insulin misalnya gitu. Betul. Kita lihat individunya masing-masing, apa yang menurut mereka penting di hidupnya gitu. Karena misalnya mereka merasa tensinya tinggi atau gulanya tinggi, nah saya gunakan itu untuk motivasi. Jadi kalau mau gulanya bagus atau tensinya tinggi, tolonglah didengar saran-sarannya. Kalau memang tidak didengar, mau nggak mau harus obat-obatan. Nah, biasanya sih pada mau di situ. Tapi tentunya nggak bisa 100%. Tentunya ada banyak pasien yang, dan kadang kita sudah motivasi juga, mereka sudah mengerjakan segala sesuatu yang kita anjurkan, hasilnya masih belum bagus. Nah ini kalau memang hasil seperti itu, saya bilang yang penting usaha. Kalau memang belum bisa juga, kita pakai obat-obatan dan nggak perlu malu. Gitu. Dari saya bilang beberapa pasien memang secara genetik tidak bisa respon terhadap diet dan exercise. Nah di situ saya bukan berarti harus berhenti mencoba gitu ya, terus dilanjutkan, tapi obat-obatan ada peranan juga di situ. Terima kasih Dok. Begini Dok, biasanya gitu kalau untuk pasien Amerika ya, orang-orang Amerika, kalau mereka makanannya kurang gitu kan, tidak memenuhi persyaratan, mereka minum suplemen gitu kan. Apakah itu tidak akan ada akibatnya di kidney atau menimbulkan diabetes dan sebagainya gitu? Bagaimana itu Dok pencerahan? Ya kalau saya bilang banyak pasien yang ketagihan suplemen ya. Jadi saya bilang oke, pertemuan berikutnya tolong bawa semua suplemen. Saya jajar di meja suplemennya, ini saya bilang ini minum, ini jangan, ini minum, ini jangan. Tapi gini, kalau memang secara nutrisi kekurangan vitamin gitu ya, kekurangan mikronutrien, suplemen menurut saya nggak apa-apa. Kayak banyak pasien saya datang ke saya osteoporosis atau tulang kropos ya. Nah, terus saya tanya, kamu bisa dapat sumber kalsium dari makanan nggak? Apa Dok misalnya? Susu, yogurt, ice cream, cheese. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Saya nggak suka. Atau kenapa nggak bisa? Saya lactose intolerant. Saya nggak bisa makan itu semua. Nah, di kasus-kasus seperti itu harus minum suplemen kalsium, mau nggak mau. Itu wajib. Atau nggak tulangnya akan osteoporosis dan kropos. Gitu. Jadi ada banyak kasus yang memang suplemen mau nggak mau harus diberikan untuk mencegah penyakit gitu ya. Tapi in general kalau memang pasiennya bisa mendapatkan secara natural itu lebih baik. Jadi saya selalu tanya dulu. Saya review dietnya kira-kira cukup apa enggak. Kadang saya cek darahnya levelnya cukup apa enggak. Kalau memang tidak bisa diintervensi secara diet, mau nggak mau suplemen. Spesifik, jadi nggak pukul rata gitu. Semua orang suplemennya harus ini gitu, nggak. Jadi betul. Kurangnya di mana, yang kira-kira dia bisa dapat diet di mana, yang dia nggak bisa dapat diet kita suplementasi di situ. Oke. Jadi tidak sembarang makan ya Dok ya untuk suplemen. Betul. Terima kasih Dok. Pencerahan. Terima kasih Mbak Ani atas pertanyaannya. Selanjutnya, another senior, Tante Meti Suparta, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Jeng Tari sudah dikasih kesempatan. Dan salam kenal untuk dokter siapa? Media namanya.
Ada namanya itu Meda, Tante. Meda. Iya, salam kenal. Tante di sini sudah lama ya, sudah jadi senior lah. Anyway, itu bagi Tante umur itu hanya nomor, oke? Yang penting saya itu sebetulnya pertanyaan saya itu saya suka sekali makanan yang ada garamnya sedikit. Walaupun saya belum ada darah tinggi yang itu sekali ya. Tapi untuk bagi saya kalau tidak makan nggak ada garamnya tuh rasanya hambar gitu ya. Nah, untuk mencegah itu gimana supaya harus konsisten terus bagus gitu ya. Dan Tante tuh minum obat darah tingginya tidak terlalu tinggi, masih 5 mg gitu ya, masih di bawah itu. Nah, itu nomor 1. Dan itu sekarang untuk kesehatan saya, untuk olahraga itu, Tante tuh sering jalan kaki di hampir tiap hari ya, jalannya di Brookside Garden. Karena selain jalan kaki juga bisa melihat pemandangan atau mencari udara segar atau gimana ya. Dan saya tahu bahwa jalan kaki itu sebetulnya juga untuk tulang bagus katanya untuk dapat kalsium. Apa betul apa tidak itu tidak tahu. Tapi yang penting Tante itu sering jalan antara 1 atau 1,5 jam tiap hari. Karena jalannya bukan sendirian, rame-rame. Jadi kita sambil jalan, istirahat dulu, nyemil-nyemil, jalan lagi gitu ya. Nah, itu pertanyaan Tante untuk umur-umuran seperti Tante sekarang itu dengan olahraga begitu kalau tiap hari itu bagus atau tidak? Hanya itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih Tante pertanyaannya. Nah, ini untuk pertanyaan garam ya. Nah, ini garam ini untuk yang sudah minum obat darah tinggi itu boleh. Tapi dibatasi ya, bukan berarti 0 ya. Ini garam itu saran saya 2 gram ya atau 2000 mg, 2000 mg per hari. Jadi 1 sendok teh itu kurang lebih segitu ya, kurang lebih 2000. Jadi bisa 1 sendok teh garam. Nah, ini yang udah ada darah tinggi. Kalau yang belum ada darah tinggi bisa 2 sendok teh atau 4000 mg. Nah, ini harus hati-hati, tapi kadang ada beberapa makanan yang kita beli di supermarket itu sudah ada garamnya. Jadi misalnya kita beli keju, atau kita beli cornet, atau kita beli chips gitu ya, potato chips misalnya, atau snack, ini dilihat di belakangnya, kalau di Amerika istilahnya sodium ya, berapa sodiumnya. Nah, itu misalnya sodiumnya dari 500, berarti dari 2000 yang jatahnya sehari itu tinggal 1500 lagi gitu. Jadi mungkin 3/4 sendok teh atau setengah sendok teh. Jadi bukan berarti nggak boleh sama sekali dibatasi tadi 2000 per hari. Nah, kalau memang nggak bisa, banyak pasien yang bilang saya nggak bisa dengan 2000 dok, 3000 nggak apa-apa deh, nggak apa-apa. Tapi kalau gitu biasanya harus minum obat, dosisnya kecil gitu. Nah, yang penting dilihat, cek rutin, cek tensi ya. Kalau memang sudah tiap kali dicek konsisten di bawah 140, 90 itu udah bagus artinya kontrolnya. Nah, itu untuk garam. Nah, yang kedua soal kalsium jalan kaki. Nah, ini penting sekali, terutama wanita usia di atas 65 atau 60 ya, 60-65. Ini resiko osteoporosis atau tulang keropos. Tadi saya nggak bahas, tapi osteoporosis ini sangat penting. Ini bidang yang saya bidang spesialisasi saya juga, terapi osteoporosis. Nah, ini tulang keropos. Jadi harusnya kan kalau kita kepleset jatuh, tulang harusnya nggak patah ya. Tapi kalau osteoporosis atau tulang keropos ini kita kepleset atau jatuh, misalnya lagi winter, lagi di driveway, mau masuk mobil kepleset, itu bisa patah tulang panggul atau hip fracture atau tulang vertebra atau tulang belakang. Nah, ini harusnya nggak kejadian, tapi kalau tulang keropos itu bisa kejadian. Nah, bagaimana mencegahnya? 1, kalsium ya. Kalsium ini sehari harus 1200 mg. 1200 mg. Nah, 1200 mg itu dapat dari mana? Kalau kita sumber kalsium itu dairy product ya, makanan yang dari susu gitu ya. Jadi susu 1 gelas itu kurang lebih 300. Yogurt 1 cup itu kurang lebih 300. Keju 1 slice kurang lebih 300.
Ice cream satu porsi kurang lebih 300. Nanti tiap produk berbeda tapi kurang lebih segitu. Jadi tapi kalau yang nggak suka makan dairy ya, itu harus minum suplemen kalsium begitu kita masuk ke 6065. Suplemen kalsium jual over the counter satu pil biasanya 600. Kalau kita hari itu misalnya nggak ada makan dairy sama sekali, berarti kita harus minum 2. Satu pagi, satu malam. Nah, itu untuk kalsium di situ. Nah, terakhir jalan kaki, benar. Jadi kita harus menggunakan otot dan tulang kita nih. Pernah dengar kan cerita astronot ini masih muda, laki-laki umur 40-50 dikirim ke luar angkasa setahun, nggak ada gravitasi, artinya ototnya nggak terlatih, pulang ke bumi tulangnya keropos karena tidak ada efek dari gravitasi. Jadi olahraga itu penting karena kita melatih kan kita dengan berjalan kita menjaga badan kita tetap tegak, itu melawan gravitasi kan dengan kita menjaga badan tetap tegak. Nah itu menguatkan tulang-tulang kita. Jadi tadi kebiasaannya yang jalan 1,5 jam, 1 jam tiap hari itu menurut saya lanjutkan, itu kebiasaan yang sangat baik. Ya, di samping itu juga menolong saya bisa tidurnya enak kalau malam kalau olahraga. Betul. Kalau tidak olahraga itu tidurnya susah. Ya, tadi saya belum bahas juga tidur cukup itu penting ya, tidur cukup penting. Jadi kalau kita olahraga kita cenderung capek, kita cenderung tidur cepat dan kita nggak begadang. Ini ada penelitian yang bilang kalau kita tidurnya kurang, kita lakukan ketika kita makan, gitu kan? Ketika kita bangun, kita cenderung makan. Jadi kalau kita tidurnya telat, suka begadang sampai jam 1, antara jam 9 sampai jam 1 itu pasti kita makan di situ, snack. Nah, di orang yang tidur kurang berat badannya tinggi karena ketika tidak tidur kita cenderung makan. Jadi tidur itu kalori defisitnya lebih tinggi daripada bangun karena kalau kita tidur paling nggak kita nggak makan kan. Tapi kalau kita bangun kita makan, kita bangun kalori akhirnya berat badan susah di situ. Terima kasih. Dan jadi harus diteruskan ya jalannya. Lanjut terus. Iya, karena kalau untuk tante tuh seneng olahraga tuh outdoor. Karena selain cari fresh air juga ya hiburan sedikit. Karena kalau bangsa yang olahraga senam begitu mah itu bukan untuk umuran tante, itu terlalu berat ya. Kalau jalan kan sambil ngobrol, sambil lihat pemandangan, sambil ya segala cari udara segar, itu lebih baik untuk saya. Terima kasih dok. Terima kasih banyak. Ini satu poin lagi sebelum kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Nah ini sinar matahari itu penting ya, karena tadi saya bahas soal kalsium. Kalsium itu tidak bisa diserap oleh tubuh kita kalau kita tidak punya kadar vitamin D yang cukup. Jadi kita sehari makan 10 kalsium, tapi kalau kadar vitamin D kita rendah di bawah 20, di bawah 15, itu kalsium nggak akan terserap dia. Nah di Amerika ini harus hati-hati, biarpun kita sering kena matahari, tapi karena secara iklim dan secara posisi relatif terhadap matahari itu nggak ideal. Jadi biarpun kita sering kena matahari, kadang kadar vitamin D masih rendah juga. Dan harus kalau kontrol ke dokter, tolong pastiin minta dicek kadar vitamin D-nya berapa. Nah, kalau di bawah 30 ya, kalau di bawah 30 artinya masih kurang. Itu harus di atas 30 kadar vitamin D-nya. Nah, itu harus minum suplemen vitamin D. Nah, ini terutama di negara dengan iklim seperti Amerika yang bukan iklim tropis. Jadi vitamin D itu penting agar kalsium yang kita makan dari suplemen atau dari diet itu bisa Jadi itu yang cuaca yang bagus itu jalan kaki itu pagi atau sore ya? Sama aja. Menurut saya sama aja karena bukan masalah pagi atau malamnya, tapi lokasi Amerika secara geografis itu nggak ideal untuk menangkap sinar matahari gitu. Jadi paling penting itu satu, cek kadar vitamin D. Kalau nggak sempat ngecek, minum suplemen vitamin D aja kalau menurut saya. Tante dapat tiap hari itu misalnya minum obat selalu minum vitamin D, vitamin B12, vitamin itu potasium gitu ya. Tapi apa dengan jalan kaki terlalu banyak matahari, apa itu tidak terlalu overdo it untuk dapatin vitamin D-nya itu? Enggak. Tidak. Menurut saya nggak ada masalah. Jadi tidak ada pengaruhnya apa-apa ya? Nggak ada. Oke. Terima kasih untuk pencerahannya, insya Allah ya. Nanti ketemu lagi. Terima kasih dok. Mangga. Terima kasih Detari semuanya.
Tapi jalan-jalannya hati-hati ya Tante ya, jangan kepleset ya. Kalau Tante jalan itu tidak bisa sendirian, selalu kalau tidak 3 atau 4 orang. Jadi selalu kita saling mengawasin ya. Karena kita tidak tahu, apalagi kalau jalannya tuh di Brooksgarden kan terlalu nanjak itu. Nah, kebetulan salah satu dari teman tuh selalu dia monitor, oh kita udah jalan kaki 1000 step atau seberapa gitu, 5.000. Jadi bagus. Terima kasih. Mangga. Assalamualaikum. Dari pertanyaan tuh di chat. Ya, selanjutnya sebelum pertanyaan buat Sulaiman, iPhone Tati, Ibu Win, Dek Marsal akan memberikan survei ya, arahan survei. Silakan Dek Marsal. Karena survei ini sangat penting sekali ya buat kita semua. Mohon mengisi survei yang judulnya workshop survei yang sudah diposting di chatting. Silahkan. Assalamualaikum semua. Tadi saya posting di Zoom chat ada 3 survei, tapi yang perlu penting yang pertama 2, first survey yang workshop survey. Kalau pencet link itu nanti ke website ini. Cuman answer some questions aja. Bisa kalau mau ikut bisa nonton the share screen. Jadi ini surveinya yang penting buat program ini mau continue. Jadi kalau semua suka program ini sama exercise, sama olahraga, please isi survei yang pertama ini, sama juga yang ada link nomor 2 yang survei customer satisfaction. Itu yang customer satisfaction juga harus isi, habis isi yang survei yang workshop yang pertama yang saya isiin sekarang. Sebentar mau selesai ini. Bisa baca silakan on your own time. Jadi habis isi the workshop survey, please go to the second link, the customer satisfaction survey. Isiin ini juga it's short, gak terlalu lama. Isi aja. And then kalau ada waktu, ada survei yang 3, namanya Imam Evaluation. Ini surveinya tambah lama, tapi ini buat perlu buat imam feedback. Jadi gimana health semua di community, gimana so we can understand that. Tapi please, most importantly, isiin yang workshop survey yang pertama and customer satisfaction survey. Other than that, thank you. The survey links are in the Zoom chat. Udah masuk di chat. Ya, terima kasih Dek Marcel. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, kita itu ada 3 survei. Tapi yang utama silahkan mengisi survei untuk workshop hari ini. Kalau bisa malam hari ini ya. Kemudian yang kedua, survei customer satisfied itu biasa ya, untuk senam ada, untuk workshop ada, untuk hotmail ada. Yang ketiga, survei dari Imam Center untuk mengetahui lifestyle kita, kesehatan kita. Dan survei ini semuanya nama kita tidak ada di situ ya. Jadi aman, maksud saya aman ya, nggak usah malu, asal ngisi aja, terserah. Kalau yang sesuai dengan kata hati kita, apa yang sesuai diisi di kolom itu ya. Terima kasih Marcel. Kita lanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya dari iPhone Tati dulu, silahkan. Kemudian yang kedua Mas Sulaiman, Pak Sulaiman. Silahkan, Mbak Tati, silahkan. Assalamualaikum, Dokter Reha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Tari. Ya, dokter, saya punya pertanyaan ini. Ini yang sudah sering komunikasi sama dokter di sini. Saya orangnya darah tinggi, kolesterol, sudah meminum. Yang nomor 1 selalu disarankan sama dokter
You have to lose weight. This is my problem. Bagaimana caranya kita bisa, enggak, maksudnya tidak secepatnya ya, menurunkan berat badan. Kerja saya kan nenek, jadi setiap hari selalu keluar sama anak, jalan itu mungkin bisa 20 menit, 30 menit, bisa 1 jam. Jadi nggak kerasa. Tetapi itu timbangan setiap saat kalau check up masih tetap aja, jadi bikin stres sayanya. Tetapi alhamdulillah bulan kemarin waktu check up sama dokter di Kaiser Permanen, semua mamogram, pap smear, alhamdulillah normal. Tetapi saya punya alergi, kalau batuk di dada itu kayak, aduh super kayak berat. Terus dengkul ini udah mulai kadang-kadang kok sering konsultasi tuh sama guru Mbak Ani juga, gimana caranya. Tiba-tiba kayak ngilu, aduh ini bagaimana caranya. Sedangkan saya minum glukosamin sama kompleks ya vitamin suplemen itu. Mohon di caranya bagaimana supaya bisa lose weight. Memang udah umur 50 ke atas memang susah. Jadi problemnya cuma lose weight. Bagaimana caranya itu dokter? Terima kasih. Iya, emang sulit ya dengan seiring kita bertambahnya usia ini metabolisme semakin lambat. Dan ada yang bilang memang ini mekanisme alam ya. Jadi dengan metabolisme melambat ini justru cenderungannya tubuh kita ingin memperpanjang gitu longevity, umur bisa lebih panjang dengan kita melambat. Tapi efek sampingnya adalah semakin sulit untuk berat badan turun. Apalagi itu ada faktor genetik dari orang tuanya, mungkin ada masalah berat badan juga, kakak, adik, kalau ada genetik ada masalah berat badan itu lebih sulit lagi untuk kita mengurangi berat badan. Nah, yang dibilang dokter yang terus turun berat badan itu memang benar, tapi sebenarnya nggak perlu banyak-banyak. Ini kalau menurut saya 5% aja hilang itu udah bagus. 5% dari berat sekarang. Ini kalau berat sekarang misalnya 70 gitu ya. Nah, 5% dari 70 itu berapa? 10% itu berarti kan 7. 5% itu 3,5 kilogram. 3,5 kilogram. Udah, itu aja. Cukup 5-10%, 3,5 sampai 7 kilo. Nggak perlu turun 10-20 kilo. 5-10%, artinya misalnya beratnya 70, 3,5 sampai 7 kilo. Gitu. Itu cukup. Nah, caranya gimana? Kalau untuk mengurangi berat badan, kalau menurut saya dari pengalaman saya itu 80% itu makanan, 20% itu olahraga. Itu. Orang kadang banyak terlalu fokus sama olahraga, nggak berhasil karena memang untuk mengurangi berat badan itu 80-20, 80% makanan, 20% olahraga. Kalau menjaga berat badan, menjaga agar nggak naik lagi gitu ya. Misalnya udah turun, biar nggak naik, itu 80% olahraga, 20% diet. Nah, jadi diet itu jauh lebih penting kalau untuk emang pengen turun gitu ya. Kalau boleh tahu tingginya kurang lebih berapa sentimeter? Saya orangnya pendek 4,7 sampai gitu. Jadi nggak ada 5. 4'7" ya? Iya. Itu ya. Nah, itu harus mulai belajar hitung kalori dalam sehari, kalori yang masuk berapa. Nah, ini karena tingginya 4'7" itu harus kurang dari 1.000 sehari, 1.000 kalori sehari kalau menurut saya agar bisa ada hasil. Nah, kadang 1.000 nggak cukup, harus 900. Nah, jadi dalam sehari coba download app-nya misalnya Calorie King atau MyFitnessPal di handphone. Semua makanan yang masuk dalam sehari harus dihitung, makanan, minuman, snack semuanya. Tidak boleh lebih dari 1.000 atau 900. Nah, kalau bisa bertahan dengan diet kurang dari 900 atau 1.000 kalori 3 bulan, saya yakin pasti turun 5%. Insya Allah. Ya. Insya Allah dokter. Insya Allah, nah itulah problem stres. Kalau lihat timbangan, gemes. Oke. Terima kasih dokter penjelasannya. Assalamualaikum. Mbak Tari, makasih. Terima kasih. Ya, Ustadz Fahmi juga sudah ada di sini yang nanti akan memandu
doa bersama. Bu Simeona, silahkan pertanyaannya singkat saja. Kemudian Mas Nugroho, silahkan. Ya, terima kasih Mbak Tari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Mida. Pertanyaan saya hanya singkat aja. Saya ini sekarang sering semutan. Terutama kaki, jari-jari kaki dua-duanya. Kemudian kalau udah seperti itu, kalau sudah seperti itu jadi kram. Jadi kram. Terus saat waktu kita sholat gitu, tiba-tiba juga begitu geringgingan atau semutan. Kalau bahasa Jawa kan geringgingan ya, kalau ini semutan. Itu terus kram gitu. Apakah itu artritis atau Ibu, apa sih DL? Halo? Ya, saya dengar. ada iklan. Jadi semutan ya, Bu ya? Iya, itu pertama. Kedua, tulang kalau tidur tangan saya ke atas itu sulit sekali untuk ganti ke bawah gitu. Itu mohon penjelasan pencerahan itu. Sakit sekali. Jadi kalau udah ke atas gitu terus turun itu sakit. Iya. Jadi di bahunya yang sakit gitu ya? Iya, bahunya. Ya. Jadi harus saya bantu dengan tangan gitu. Terima kasih, dokter. Oke, makasih. Jadi semutan ini kabar baiknya ya, sebagian besar semutan itu bukan penyakit ya. Jadi semutan itu bukan penyakit. Itu yang kabar baiknya di situ. Saya juga sering semutan. Itu bukan penyakit dan bukan tanda penyakit tertentu ya. Nah, itu kalau semutan ya. Ini ada kalau gejalanya udah berubah ya, misalnya kebal atau kebas. Iya, betul itu jadi kebal terus jadi kaku gitu. Jadi kalau kaku atau kebas, nah ini harus mulai dilihat lagi lebih detail. Nih harus ke dokter. Ada beberapa tes darah yang harus dilakukan. Kurang vitamin misalnya B12. Kurang vitamin B12 itu gejalanya bisa seperti itu. Kurang vitamin B6 misalnya, itu gejalanya bisa seperti itu. 3, kalau ada penyempitan di pembuluh darah di kaki atau di tangan, misalnya karena kolesterol, itu gejalanya bisa seperti itu. Atau ada penyempitan di saraf di tulang belakang, gejalanya bisa sama. Jadi penyebabnya bisa banyak. Jadi kalau udah mulai, kalau hanya kesemutan aja, itu menurut saya nggak usah takut. Tapi kalau ada kebas atau baal atau mati rasa atau sakit gitu ya, kayak ditusuk-tusuk jarum. Iya, betul kayak gitu. Itu harus diperiksa kalau menurut saya untuk mengetahui kira-kira penyebabnya yang mana. Nah, sementara sambil nunggu boleh minum vitamin B12 kalau menurut saya beli di apotek. Ya, saya rutin dokter. Kalau saya minum suplemen seperti untuk tulang itu selalu saya minum vitamin D dengan vitamin B12. Selalu saya iringin. Juga dengan face oil. Ya, itu lanjut terus. Tapi sisanya kita nggak bisa tahu kalau belum diperiksa ya. Yang tadi saya bilang pembuluh darah atau saraf atau kurang vitamin B6 misalnya. Nah, itu harus dicek ya. Insya Allah bulan depan ini saya ada appointment untuk diperiksa. Terima kasih dokter. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Mbak Tari. Sama. Dokter, karena udah mau maghrib ya, dan Ustadz Fahmi juga udah ada di sini. Satu lagi pertanyaan dari tadi dari Bapak Sulaiman. Assalamualaikum dokter, apakah perbedakan tindakan surgery dan radiasi kalau terdapat prostat? Dan yang mana lebih baik, surgery atau radiasi? Terima kasih dok. Ini prostat terus terang bukan bidang saya ya, tapi ini tentunya dokter urologi yang spesialis di bidangnya. Saran saya konsultasi dengan dokter spesialis urologi ya kalau di Amerika. Nah, ini surgery dan radiasi dua-duanya ada indikasinya ya. Jadi tergantung jenis-jenis penyakit prostatnya, apakah hanya pembesaran saja atau jangan-jangan ada kecenderungan ke kanker prostat. Nah, ini terapinya tentunya berbeda gitu. Nah, ini setiap pasien berbeda dan setiap jenis penyakitnya berbeda dan derajatnya ya, apakah ini ringan, sedang, berat atau kanker prostat nih. Kanker prostatnya yang stadium berapa atau patologinya ada istilahnya Gleason kan, Gleason 1 2 3 4 5 itu kira-kira Gleason berapa. Nah, ini harus dikonsultasikan dengan dokter urologinya, setiap pasien berbeda gitu. Ya. Terima kasih dok. Selanjutnya
Mas Nugroho, short pertanyaan ya Mas ya. Silahkan Mas. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begini dok, saya tuh udah biasa mengerjakan intermittent fasting. Jadi seperti hari ini saya makan cuma sekali sehari. Dua minggu yang lalu saya makan sampai 3 hari nggak makan, tapi minum air putih, minum kopi pahit. Jadi saya ya pada dasarnya mengerjakan intermittent fasting. Dan alhamdulillah selama ini walaupun saya makannya sekali sehari atau itu 3 hari itu saya nggak merasa lapar, nggak merasa, malah justru saya merasa pikirannya lebih jernih. Menurut dokter, apakah itu kebiasaan yang harus dijaga terus atau itu bahaya buat kesehatan saya? Soalnya saya merasakan sendiri perbedaan antara biasanya makan 3 kali sehari sama 1 kali sehari jauh lebih enak rasanya. Ya. Gitu dok. Oke, makasih. Makasih Pak Nugroho. Intermittent fasting kalau menurut saya nggak ada masalah. Ini sudah banyak dipelajari ya di Amerika atau di negara lain. Ini salah satu teknik. Tadi pasien yang penanya sebelumnya bilang saya anjurkan kan 900 sampai 1000 kalori per hari. Nah, ini salah satu teknik yang kita bisa gunakan untuk bisa diet rendah kalori itu dengan intermittent fasting tadi. Jadi intermittent fasting tuh jadi misalnya sehari makan 1 kali. Jadi misalnya dari jam ini setiap orang beda-beda ya tekniknya. Tapi misalnya kita hanya boleh makan tuh antara jam 12 siang sampai jam 6 sore misalnya. Itu hanya 6 jam. Jadi hanya makan siang aja, skip breakfast, mungkin early dinner, tapi setelah itu dapur tutup, nggak boleh makan lagi. Hanya boleh minum air aja, air putih boleh. Tapi selain itu makanan hanya dari jam 12 siang sampai jam 6 sore. Nah, akibatnya karena dibatasi, akhirnya kan kita nggak bisa makan banyak sekaligus gitu ya. Jadi dalam sehari kalori yang tubuh kita konsumsi itu rendah gitu. Nah, jadi kalau targetnya tadi saya kasih 900 atau 1000 dengan teknik intermittent fasting ini bisa tercapai. Makanya orang cenderung turun berat badannya dan merasa lebih sehat gitu. Nah, kalau tubuhnya enak, kalau menurut saya nggak ada masalah. Tapi kalau ada gejala, misalnya mulai ada kesemutan atau misalnya tiba-tiba didiagnosis tulang kropos gitu. Nah, ini hati-hati ke mikronutriennya ya. Mikronutrien artinya itu vitamin ya. Vitamin A, B, C, vitamin terutama vitamin D, vitamin B. Nah, ini kalau ragu-ragu kira-kira tercukupi apa enggak, minum suplemen aja kalau menurut saya. Tapi kalau nggak ada gejala, sehat walafiat, menurut saya nggak perlu khawatir akan semua itu. Satu lagi dok, apakah ada umur-umur tertentu yang saya harus mengurangi kegiatan olahraga yang agak ekstrim gitu? Saya sampai sekarang masih mengerjakan kayak besok mengikuti mountain bike racing itu 21 miles off road. Apakah itu saya nggak merasa capek atau apa-apa? Saya merasa biasa aja gitu dok. Jadi walaupun umur saya udah 64 tahun ini, tapi saya masih ikut olahraga yang anak-anak umur 40-an gitu. Apakah itu dianjurkan atau harus stop atau dikurangi? Atau gimana dok? Nggak ada sih, kalau menurut saya nggak ada masalah. Yang membatasi itu bukan usia tapi penyakit ya. Kalau memang misalnya orang lain gitu ya, bukan Pak Nugroho, udah ada penyakit tulang kropos atau penyakit jantung misalnya, nah itu yang harus dijaga di situ. Tapi kalau memang masih sehat, nggak ada penyakit kronis, usia menurut saya nggak ada masalah di situ. Gitu. Terima kasih dok. Ya, makasih. Terima kasih Mas Nugroho, dok. Ilmu yang sangat bermanfaat hari ini ya. Ingin terus ya, masih banyak pertanyaan dari teman-teman yang japri, tapi waktu sudah mendekati sholat maghrib dan Ustadz Fahmi sudah di sini. Terima kasih sekali lagi dok, juga kepada teman-teman yang sudah aktif di acara wellness program yang aktif, kemudian tim-tim dari wellness program yang sudah bekerja keras ya, dari vendor, admin, delivery, dan semua pihak ya, teknisi, database. Terima kasih kami ucapkan. Silahkan Ustadz Fahmi.
Yuk, kita doa ya, sudah maghrib. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita tetap sehat walafiat insyaallah. Bugar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fil awwalin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fil akhirin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbana shighara. Allahumma barik lana fi ayyamina, Allahumma albisna bi thawbin as-sihha wal afiyah bi rahmatika arhamar rahimin. Ya Allah, pada hari ini ya Allah, berikanlah kami ya Allah ilmu yang bermanfaat dan berguna bagi kami dan juga bisa kami sampaikan pada orang lain. Jadikanlah kami selalu sehat walafiat. Jadikanlah kami selalu bugar dan menjadi sehat. Ya Allah, jadikanlah fisik kami sehat walafiat dan non fisik kami, iman kami, spiritual kami juga semakin sehat ya Allah. Jadikanlah kami mampu bersyukur atas sehat badan ini ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang mampu mengamalkan dan menerima dan mengetahui nikmat-nikmat kesehatan ini ya Allah, sehingga kami bertambah syukurnya kepada Engkau ya Allah ya Rahman. Jadikanlah kami hamba-hambamu yang bersyukur dan hamba-hambamu yang selalu bersabar ketika Engkau uji ya Allah. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, jadikanlah kami semua ya Allah sehat walafiat, bugar dan tetap berada dalam perlindungan-Mu dari berbagai fitnah dan bencana ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, sehatkanlah bagi yang kurang sehat ya Allah. Sembuhkanlah bagi yang sakit ya Allah. Bahagiakanlah bagi yang belum mendapatkan kebahagiaan ya Allah. Jadikanlah ya Allah, jadikanlah kami ya Allah menjadi bahagia bersama keluarga kami, bersama komunitas kami semua ya Allah. Amin. Dan wafatkanlah kami dalam kondisi husnul khatimah ya Allah. Amin. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Terima kasih Pak Ustadz doanya. Sama-sama. Terima kasih Pak Ustadz doanya. Dengan doa penutup ya Ibu-ibu, Bapak-bapak ya. Mari kita bacakan bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Meda. Terima kasih Dokter Meda. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.